Langkah yang pertama yaitu potong kardus menjadi 3 bagian. Pola kardus yang telah dipotong di atas asturo. Setelah dipola, rekatkan kardus di atas asturo dengan menggunakan lem. Selanjutnya, lipat asturo sesuai dengan pola lalu rekatkan dengan menggunakan double tip. Lalu bagian dalam lapisi dengan menggunakan kertas HPS dan rekatkan dengan double tip. Gunting kertas asturo berwarna hijau. Buatlah pola di atas kertas asturo yang telah digunting tadi. Lalu setelah itu gunting bagian tengah yang telah dipola. Rapihkan bagian yang telah digunting tadi. Lalu rekatkan kertas asturo yang telah digunting tadi di atas kardus dengan menggunakan double tip. Selanjutnya gunting gambar binatang, buah-buahan, pohon, dan gunung. Rekatkan gambar yang telah dipotong di pakan kardus yang telah disediakan. Lalu buat rumput dari kertas asturo yang berwarna hijau muda. Rekatkan rumput yang telah dibuat tadi dengan menggunakan double tip. Langkah selanjutnya yaitu buat gambar matahari dengan menggunakan cat akrilik. Rekatkan juga gambar binatang seperti burung, kura-kura, gajah, dan monyet. Untuk halaman selanjutnya yaitu gunting bentuk aum. Sama seperti halaman yang pertama, rekatkan pepohonan, rumput, binatang, dan awan. Lakukan hal yang berulang kepada halaman selanjutnya. Untuk halaman yang terakhir ini tidak jauh dari halaman yang sebelumnya, tetapi perbedaannya yaitu di sini ada gambar buah-buahan dan gambar burung. Setelah itu berikan glitter di samping bagian ujung. Lalu untuk cover kita tulis judul buku yang kita buat dengan menggunakan cat akrilik. Lalu rekatkan antara halaman buku dan buku dengan menggunakan double tip. Pada zaman dahulu terdapat sebuah gunung. Gunung itu tidak terlalu besar, tetapi banyak sekali hewan yang bersarang di kakinya, seperti gajah, monyet, burung, kura-kura, dan yang lainnya. Pada suatu hari, kura-kura sedang mencari makan karena persediaan makanannya sudah habis. Ketika di perjalanan, kura-kura melihat gajah. Lalu kura-kura menghampiri gajah tersebut. Setelah dekat, kura-kura menyapa sang gajah. "Halo gajah, apakah aku boleh meminta sedikit makananmu? Aku sedang lapar karena cadangan makananku sudah habis." Lalu gajah pun menjawab, "Maaf sekali kura-kura, makananku juga sedikit. Sayangnya aku tidak bisa membaginya denganmu. Tetapi aku bisa mengantarmu untuk bertemu monyet dan burung. Karena mereka dapat membantumu untuk mengambilkan buah-buahan di pohon. Mari ya aku antar." Gajah dan kura-kura pun pergi untuk menemui monyet dan burung untuk mendapatkan buah-buahan yang segar. Beberapa menit kemudian, akhirnya kura-kura dan gajah bertemu dengan monyet dan burung. Lalu si monyet menyapa sang gajah.
dengan keberadaan monyet di atas pohon. Hai gajah, kamu mau kemana? Siapa itu? Apakah itu teman baru kamu? Lalu gajah pun menjawab, Hai monyet, akhirnya aku bertemu dengan kamu. Aku dari tadi mencari kamu. Ini aku bersama kura-kura. Oh ya, apakah kamu melihat burung? Pergi kemana dia? Lalu monyet pun menjawab, Ada perlu apa kamu mencari aku, gajah? Tadi aku lihat burung sedang tidur di sarangnya. Dengan cepat, kura-kura pun menjawab pertanyaan dari monyet. Monyet, apakah kamu dapat membagi makananmu untukku? Si monyet pun menjawab, Ya, tentu saja boleh. Kebetulan hari ini aku banyak sekali memetik buah pisang. Pada saat monyet memberikan pisang kepada kura-kura, seketika burung pun datang menghampiri gajah dan kura-kura tersebut. Lalu sang burung menghampiri mereka dengan menawarkan buah-buahan, yaitu buah mangga. Halo teman, kebetulan aku banyak sekali membawa buah mangga. Apakah ada yang mau? Gajah dan monyet pun menjawab dengan serentak. Kebetulan sekali burung, kamu datang membawa makanan. Kebetulan kura-kura sedang mencari makanan untuk dibawa pulang. Lalu setelah itu, kura-kura bertanya kepada burung. Burung, apakah aku boleh meminta sedikit mangga untuk kubawa pulang? Lalu burung pun menjawab, Ya, tentu saja boleh. Ini silahkan ambil saja. Lalu si kura-kura pun berterima kasih kepada gajah, monyet, dan burung telah membantu mencarikan makanan untuk dia simpan beberapa hari ke depan. Terima kasih burung dan monyet telah membagi makanannya untukku. Dan terima kasih juga untuk gajah telah mengantarkanku kepada burung dan monyet untuk mendapatkan makanan. Dan pada akhirnya kura-kura pun membawa banyak sekali makanan yang telah diberikan oleh burung dan monyet. Kura-kura pulang dengan hati gembira dan ternyata banyak sekali teman di luar sana yang sangat baik kepadanya. Meskipun kura-kura belum kenal kepada gajah dan monyet, burung juga. Tetapi pertemuan pertama itu membuat sang kura-kura berpikir bahwa kita tidak dapat menilai seseorang dari luarnya saja, tetapi kita harus dapat menilai seseorang dari hatinya dan kebaikannya. Tanamkanlah kebaikan sedini mungkin, sebanyak mungkin kepada orang yang ada di sekitar, agar nantinya kamu dapat memetik buah kemanisan di lain hari.
menjelaskan mengenai alat permainan edukasi untuk aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Ini adalah alat permainan yang saya buat. Di sini terdapat belajar mengenal huruf dan angka. Di sini ada huruf abjad dari A sampai Z, serta ada angka dari 1 sampai 9. Di sini juga saya akan mengenalkan kepada anak tentang nama-nama binatang dan nama buah-buahan. Di sini anak akan diminta untuk menyebutkan satu persatu huruf yang sudah tersedia. Kemudian anak juga akan dikenalkan dengan angka dari 1 sampai 9. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.